Langit untuk dua nama, namanya Arfan Prasetya. Lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Wakanda, sebuah universitas prestisius yang terkenal bukan hanya karena teknologinya yang canggih, tapi juga karena filosofi kemanusiaan dan keadilan yang mendalam. Arfan bukan mahasiswa biasa. Ia datang dari keluarga sederhana di pinggiran kota, hidup dengan ibunya yang menjanda sejak ia SMP. Ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja di proyek pembangunan jalan negara. Sejak saat itu, Arfan menanam tekad. Suatu hari, ia akan menegakkan keadilan bagi orang-orang kecil seperti ayahnya. Ia akan menjadi pengacara yang bukan hanya cerdas, tapi juga berhati. Masa kuliahnya penuh perjuangan. Ia bekerja sebagai tukang ketik tugas, menjadi penulis lepas untuk jurnal hukum, bahkan pernah menjadi barista malam hari. Namun, semua itu tak membuatnya mengeluh. Sebaliknya, ia membangun daya juang. Ia mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, dan mimpi-mimpinya sangat besar. Membuka firma hukum sendiri yang bisa membela orang miskin secara cuma-cuma. Bab 2. Perempuan dengan senyum yang menguatkan. Di sebuah acara diskusi hukum digital yang diselenggarakan oleh universitas, ia bertemu dengan Naila Maharani, seorang perempuan cerdas lulusan sistem informasi dari universitas lain. Cantik dengan cara yang sederhana, Naila bekerja di salah satu perusahaan teknologi hukum terkemuka di ibu kota. Ia datang sebagai pembicara muda. Arfan terpukau, bukan karena penampilan Naila, tapi karena ketegasannya, kecerdasannya, dan sikapnya yang tenang namun tajam. Mereka berbincang setelah acara, dan sejak itu, hubungan mereka berkembang perlahan. Namun perjalanan cinta mereka tidak mudah. Arfan belum bekerja tetap. Ia ditolak berkali-kali oleh kantor hukum besar karena dianggap terlalu idealis dan terlalu banyak bertanya. Naila, di sisi lain, sudah memiliki gaji tetap, kantor yang mapan, dan bahkan rekan-rekan yang memujanya. Perbedaan mereka cukup tajam. Meski begitu, Naila tetap di sisinya. Ia selalu mendengarkan cerita Arfan tentang kegagalan wawancara, proposal hukum pro bono yang ditolak, atau malam-malam saat Arfan menangis karena merasa tidak cukup berharga. Kamu gak gagal, Arfan, kata Naila di sebuah malam hujan deras di halte bus. Kamu sedang tumbuh, dan aku gak akan ninggalin kamu di tengah pertumbuhan itu. Antara harga diri dan cinta, Arfan merasa terjebak. Ia mencintai Naila, tapi merasa tak pantas. Dalam diam, ia mulai menarik diri. Ia tak ingin menjadi beban untuk perempuan sehebat itu. Ia menghindari pertemuan, tak membalas pesan, dan fokus mengerjakan proyek riset hukumnya tentang akses keadilan di desa-desa terpencil. Naila tak menyerah. Ia mendatangi kontrakan kecil Arfan yang bahkan tidak punya meja makan. Di tengah tumpukan berkas hukum dan cangkir-cangkir kopi yang sudah mengering, Naila memeluknya. Kalau kamu pergi karena kamu merasa gak cukup, kamu salah. Aku di sini bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu manusia. Dan kamu, Arfan, manusia terbaik yang pernah aku temui. Air mata jatuh. Arfan memeluknya. Malam itu, hujan reda. Dan di dalam dada mereka, sesuatu tumbuh. Kekuatan untuk terus percaya. Menembus kabut. Setelah bertahun-tahun jatuh bangun, Arfan akhirnya mendapatkan hibah dari Yayasan Internasional untuk mendirikan platform hukum digital untuk masyarakat desa. Proyek itu diberi nama Suara Kecil. Dengan bantuan Naila yang ahli di bidang teknologi, mereka membangun sistem pencatatan hukum digital untuk pengaduan masyarakat desa. Perlahan, platform itu viral, media mulai meliput, pemerintah mulai melirik, tawaran kerja datang, tawaran proyek menghampiri. Namun Arfan tak ingin menjual idealismenya. Ia mendirikan firma hukum kecil bernama Prasetya Rakyat, dan Naila mendukungnya penuh. Kini, Arfan tidak lagi merasa kecil. Ia tahu, kekuatan sebenarnya datang dari ketulusan dan ketekunan. Dan ia tahu, Naila adalah bagian dari itu. Di puncak keberhasilannya, saat Arfan menjadi pembicara di konferensi hukum ASEAN dan mendapat penghargaan untuk kontribusinya pada akses hukum pedesaan, ia melamar Naila. Lamaran itu sederhana, di sebuah kafe kecil, tempat dulu mereka berdiskusi soal hidup dan cita-cita. Arfan berlutut. Kalau kamu bersedia, aku ingin menjadikan kamu bukan cuma pendukung impianku, tapi bagian dari hidupku.
selamanya. Naila menangis, mengangguk, dan tertawa dalam haru. Mereka berpelukan, dan seperti langit yang bersih setelah badai panjang, hati mereka terang oleh harapan baru. Kota yang menghimpit, cinta yang bertahan Jakarta. Kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara deru mobil, lampu merah yang tak kunjung berganti hijau, dan langkah-langkah orang yang bergegas pulang, Arfan merasa terasing. Meski kini ia sudah punya kantor kecil di bilangan Jakarta Selatan, dengan 2 staf magang dan 1 rekan hukum, hidupnya belum mudah. Biaya operasional tinggi, klien seringkali tidak mampu membayar. Ia lebih sering pulang tanpa apa-apa, kecuali kertas putusan dan secarik ucapan terima kasih dari ibu-ibu yang kasus tanahnya dimenangkan. Kantornya sepi, tapi hatinya tetap hidup karena keyakinan. Tapi di saat itu pula, Naila mulai menerima banyak tawaran dari luar negeri, Singapura, Belanda, bahkan Amerika. Perusahaan tempatnya bekerja ingin mengirimnya untuk program kepemimpinan perempuan di sektor teknologi global. Ia ragu. Arfan, aku takut ninggalin kamu, tapi aku juga takut nyesel kalau nolak kesempatan ini. Katanya suatu malam di balkon apartemennya, tempat mereka biasa minum teh sambil memandangi langit kota. Arfan menatap Naila lama. Matanya sayu, hatinya patah, tapi ia tahu, cinta sejati bukan tentang menahan, tapi tentang memberi ruang. Kalau itu memang jalan kamu untuk tumbuh, kamu harus pergi. Aku di sini, masih akan jadi aku yang dulu. Nunggu kamu pulang, bukan sebagai kekasih yang lemah, tapi sebagai laki-laki yang sedang membangun rumah untukmu. Naila menangis. Mereka berpelukan, lama sekali, seakan mematri segala rindu sebelum semesta menguji mereka lagi. 6. Ujian kesetiaan. Selama setahun, Naila di Belanda, Arfan berjuang sendirian. Ia sempat nyaris bangkrut. Kantornya hampir ditutup. Listrik pernah diputus. Salah satu stafnya kabur karena gaji tak kunjung dibayar. Ibunya sempat jatuh sakit dan harus dibawa pulang ke kampung. Arfan sempat terpikir untuk berhenti, meninggalkan semua, dan menjadi karyawan biasa di kantor hukum besar. Hidup akan lebih mudah, lebih ringan, tapi juga lebih sunyi. Di saat tergelap itu, Naila mengiriminya voice note dari kamar asramanya. Van, aku tahu kamu capek, tapi aku juga tahu kamu lebih dari sekadar pengacara. Kamu fondasi bagi orang-orang yang selama ini tak punya suara. Jangan berhenti ya, aku pulang tahun depan, dan aku ingin pulang ke seseorang yang masih berdiri. Kata-kata itu seperti lilin di tengah padam. Arfan bertahan. Ia kembali bangkit, menyusun ulang sistem manajemen, bekerja sama dengan LSM, bahkan menjual motornya demi membayar gaji staf. Ia belajar lagi dari nol manajemen, akuntansi, bahkan IT. Perlahan, firma hukum itu bangkit kembali. Namanya mulai dikenal di kalangan organisasi sipil. Media lokal mulai meliput. Dan Naila, ia pulang. Retak kecil, luka lama. Tapi saat Naila pulang, mereka tak langsung bahagia. Naila berubah, lebih dewasa, lebih independen, dan mulai berpikir bahwa ia bisa berbuat lebih dari sekadar mendampingi Arfan. Ia ingin membuat startup sendiri. Fokusnya mulai berubah. Arfan merasa kehilangan arah. Perempuan yang dulu ia jaga hatinya, kini seperti berdiri terlalu jauh untuk digapai. Ia mulai merasa tidak cukup, merasa kalah, dan luka lamanya sebagai lelaki tanpa harta kembali menghantui. Suatu malam, mereka bertengkar. Kamu berubah. Nei, sekarang kamu terlalu tinggi buat aku. Ucap Arfan dengan suara pelan, tapi tajam. Atau kamu yang gak pernah mau terima bahwa aku juga punya mimpi, Van. Bukan cuma kamu yang berjuang, jawab Naila. Matanya berkaca-kaca. Malam itu mereka tidak saling bicara, dan selama seminggu, mereka diam. Namun di balik diam itu, ada kesadaran tumbuh. Mereka tak pernah ingin saling meninggalkan. Mereka hanya lelah, membuka luka, menyembuhkan bersama. Akhirnya, mereka bertemu lagi. Di taman kota yang dulu jadi tempat mereka pertama kali bicara serius tentang masa depan. Di sana, di antara pohon yang gugur daunnya, mereka membuka luka satu persatu. Aku bukan takut kamu tinggalkan aku. Nei, aku cuma takut kamu terlalu indah untuk hidupku yang berantakan. Arfan
Aku jatuh cinta sama kamu bukan karena hidup kamu rapi, tapi karena kamu berani. Dan aku mau hidup dalam keberanian itu, bukan dalam kemudahan. Mereka berpegangan tangan lagi. Tidak ada janji, hanya niat. Tapi niat yang kuat cukup untuk memulai segalanya kembali. Pernikahan yang ditulis dengan luka dan cinta. 2 tahun setelah itu, mereka berdiri di pelaminan. Tidak megah, tidak mewah, tapi hangat. Di sebuah aula komunitas kecil di Bogor. Ibu Arfan duduk di barisan depan, menangis haru. Arfan mengenakan jas sederhana. Naila mengenakan kebaya putih. Di belakang mereka, terpampang kaligrafi sederhana. Yang tumbuh bersama, tak akan goyah oleh waktu. Pernikahan itu bukan akhir, tapi puncak dari babak panjang perjuangan 2 jiwa. Mereka membangun rumah bukan hanya dari dinding dan atap, tapi dari kompromi, peluh, dan kejujuran. Langit tak pernah sama setelah cinta itu ada. Kini mereka punya 2 anak. Arfan masih mengadvokasi masyarakat miskin. Naila membangun perusahaan teknologi hukum sosial bernama Jalur Nurani. Dan mereka sering turun ke lapangan bersama. Setiap malam, di halaman rumah kecil mereka, Arfan duduk menulis di bawah lampu temaram. Sementara, Naila menyeduh teh. Dan di atas mereka, langit tak lagi kelabu. Langit itu kini benar-benar untuk 2 nama.